Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'da. Baik teman-teman, insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita yaitu membaca kitab Syarah Jurumiyah yang berjudul At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashil Matnil Ajrumiyah karya dari Asy-Syaikh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan yang sama pada dua pertemuan sebelumnya yaitu membahas terkait hukum fi'il, di mana pada dua pertemuan yang lalu kita membahas hukum fi'il madi dan hukum fi'il amr. Keduanya terhukumi mabni. Dan sekarang kita membahas fi'il mudhari' hukumnya, yang nanti dia mu'rab dan juga bisa mabni. Kita baca di sini. Wa ammal mudhari'u fa hukmuhu annahu taratan yakunu mu'raban. Dan adapun fi'il mudhari' fa hukmuhu maka hukumnya annahu bahwasanya dia taratan terkadang yakunu menjadi mu'raban, mu'rab. Ya, wa huwal aktsar, dan inilah kebanyakannya, mayoritasnya hukum asalnya dari fi'il mudhari' ya mu'rab. Akan tetapi di sini dikatakan lagi ya wa taratan yakunu mabniyan, terkadang dia bisa menjadi mabni. Dan fi'il mudhari' itu mu'rab dengan syarat berikut ini. Fayakunu mu'raban bisyartin, apa syaratnya? Ini syaratnya ya. Syarat fi'il mudhari' itu bisa mu'rab ini. Alla tattasila bihi nunul inafi wala nunut taukidi. Tamam. Ya. Saya ulangi pembacanya. Wa ammal mudhari'u fa hukmuhu annahu taratan yakunu mu'raban wa huwa al-aktsaru wa taratan yakunu mabniyan. Adapun fi'il mudhari' maka hukumnya terkadang dia menjadi mu'rab dan ini kebanyakannya, dan terkadang dia bisa menjadi mabni. Dan fi'il mudhari' itu mu'rab dengan syarat alla tattasila bihi nunul inathi wala nunut taukidi. Dengan dia tidak bersambung dengan nun inas dan tidak tersambung atau bersambung dengan nun taukid. Untuk nun taukid di sini ya secara langsung dikenal dengan istilah mubasyaratan. Nah, mubasyaratan. Karena fi'il mudhari' kalau dia bertemu nun taukid secara langsung mabni sudah. Kalau fi'il mudhari' bertemu dengan nun inas ya, nun inas, nun niswah, maksudnya nun inas di sini adalah nun niswah, maka jelas dia mabni. Kemudian jikalau ditanyakan Pak Ustadz, kalau fi'il mudhari' ini bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwasanya kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid secara langsung dia mabni. Pembahasannya sudah terulang. Ya, beberapa pertemuan yang lalu mabninya di atas fathah. Ini kalau fi'il mudhari' bersambung secara langsung dengan nun taukid, baik yang sakilah maupun khafifah kan. Nah, tapi di sini pertanyaannya, kalau fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung, apakah dia mabni? Jawabannya tidak, dia mu'rab. Pembahasannya kita akan bahas nanti. Baik, kita lanjut. Nah, kita baca lagi di sini. Wa huwa fi halati i'rabihi wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Dan dia fi'il mudhari' pada keadaan i'rabnya marfu'un abadan, ya. Dia marfu' abadan, dirofa selama-lamanya. Hatta, sampai
Ya. Sampai apa? Yadkhula alaihi, sampai masuk kepada fi'il mudhari itu nasibun, yaitu penasab. Ketika penasab ini masuk kepada fi'il mudhari', fayansibahu, ya, fayansibahu, maka dia maka fi'il mudhari' itu dinasab, ya. Maka penasab ini menasabkan fi'il mudhari'. Nah, gitu. Ya. Kalau ditanyakan, nih biasanya ada beberapa teman-teman yang komentar gitu ya kalau ada salah harokat. Ini kenapa yang si bahu di fathah saya baca fathah? Karena fa di sini fa sababiyah. Nanti sebentar lagi kita akan kita akan masuk pada pembahasan amil-amil nasab ya. Amil-amil nasab itu bukan cuma an, lan, kai, dan izan, tapi ada nanti di situ yang namanya fa sababiyah sama waw ma'iyah. Nah, makanya di sini yang siba saya baca, bukan yang sibu. Taib. Au jazimun. Kita kembali kepada materi. Atau yang masuk kepada fi'il mudhari' itu bukanlah penasab, melainkan apa? Jazim, penjazm. Fa yajzimahu. Maka si penmudhari'. Sawa'un kana raf'uhu bidommatin zahiratin au muqaddaratin. Ya. Tadi kan dikatakan di sini ya, Arabnya adalah dirofa selama-lamanya nih fi'il mudhari'. Bisa dia rofaknya dengan domah yang baca kita, bisa juga dengan domah yang ditakdir sini, kembali beliau hadirkan zahir, ketiganya muqaddar, dengan menghadirkan fi'il mu'tal yang diakhiri oleh huruf ilat yang berbeda-beda. Pas tiga, kan huruf ilat tiga. Yakumu di sini robnya apa? Marfu'un wa alamatur raf'iyya dhammatu zahiratu ala akhirih, atau marfu'un bi dhammatin zahiratin. Tamam, la ba'sa, ma fi muskilah i'rabnya. Seperti itu. Ya. Wa yas'a. Wa yas'a. Apa terjemah yas'a? Berusaha. Yas'a di sini fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin, ya. Bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Simple sudah. Ya. Yada'u juga sama. Nah, kalau ya yada'u yaqdi, ini apa alasannya? Thiqal, berat. Karena nanti ketika nasab dia ditampakkan fathahnya. Beda sama yang alif enggak ditampakkan. Karena memang alasannya dia tidak dinampakkan ya ta'azur, uzur. Tapi kalau yada'u dan yaqdi kan diakhiri oleh huruf ilat waw dan ya. Sepaket dia nih. Alasannya thiqal. Begitu. Wa qauluhu ta'ala, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 270. Nah, yamhaqullahu riba wa yurbi, ya, wa yurbi as-sadaqati. Nah, kita lihat di Arabnya di sini, catatan kaki nomor 1 yang pertama. Al-i'rabu. Ya. Al-i'rabu. Yamhaqu fi'lun mudhari'un marfu'un, dia adalah fi'il mudhari' yang dirofa. Kita boleh tambahkan informasinya agar semakin jelas. Litajarrudihi, yaitu informasi yang mengabarkan bahwasanya kenapa dia dirofa, karena dia kosong ani nasibi, dari penasab, wal jazimi, dan juga dari penjazm. Baru di sini kita kasih tahu tanda rofaknya. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Tanda rofaknya jelas di situ dengan adanya domah yang nampak zahirah terbaca oleh kita di atas huruf terakhirnya. Ya.
Dan kita lanjut wa lafzul jalalah. Lafzul jalalah di sini adalah ismul jalalah Allah yang terletak setelah lafal yamhaku, ya kan, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Maka di sini Arabnya lafzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un bil fi'li. Kalau kita ingin lengkapi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adamatu zahiratu atau fa'ilun bidomatin zahiratin. Sama. Ya, simpel mudah insyaallah. Wa alamatu rafihi adamatu zahiratu ala akhirih. Baik, kita masuk ke riba nih. Riba ini adalah isim yang mu'tal. Karena lihat tuh di akhiri alif kan huruf ilah. Bagaimana cara i'rabnya? Ya, jelas di situ kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ar-riba maf'ulun bih. Ya. Ar-riba maf'ulun bihi. Juga kita pakai wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu. Tadi kan bi fathatin muqaddaratin bukan zahiratin ya. Naam. Ar-riba maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin atau bisa juga pakai yang seperti ini i'rabnya. Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi manahamin zuhuriha ata'azzuru. Ya, al-wawunya jelas di sini apa? Atof. Kita masuk ke yurbi ini yurbi. Ya. Ini fi'ilnya mu'tal teman-teman semua. Wa yurbi fi'lun mudhari'un ma'tufun ala yamhaqu wa huwa marfu'un. Ya, dia marfu. Sama seperti yamhaqu misluh. Wa alamatur rafi'a dhammatul muqaddaratu 'ala al-ya'i. Dan tanda rafa'nya adalah domah muqaddarah, domah yang ditakdirkan di atasnya. Alasannya apa? Mana amin zuhuriha asiqalu. Ya jelas karena kan di akhir huruf ya. Ya. Setiap fi'il mu'tal yang diakhiri oleh huruf ya atau wawu jelas itu alasan tidak ditampakkan i'rabnya padanya itu apa? Siqal berat. Wa fa'iluhu dan ada fa'ilnya nih di dalam kata kerja yurbi. Ya, wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu ya huwa. Nah, begitu teman-teman semua ya. As-sadaqat ya udah jelas maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-kasratu zahiratu ala akhirih niyabatan 'ainil fathati li'annahu jam'u muannatsin salim ya. Kenapa di kasrah as-sadaqat padahal dia mansub ya? Karena dia jamak muannas salim telah lewat ya. Tempat-tempat i'rab. Nah, pada pembahasan apa? Pembahasan pembagian i'rab atau mengenal tanda-tanda i'rab lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini tidak usah kita baca sama tadi. Ini merupakan i'rab dari kalimat firman Allah surah Al-Baqarah ayat ke-276 ya. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqati. Baik, kita langsung masuk ke paragraf ini saja. Nah, fi'il mudhari ini ketika kemasukan amil nasab ya. Fa in dakhala alaihi nasibun. Dan jikalau fi'il mudhari ini atau ya masuk kepada fi'il mudhari penasab jelas nasabahu, maka amil nasab ini akan menasabkan fi'il mudhari. Kita langsung lihat pada contohnya di sini ya, teman-teman semua. Lan yakuma Muhammadun. Kita tahu lan di sini adalah penasab. Ya, harfu nafyin wa nasbin wastikbalin itu namanya. Lan ini adalah harfu nafyin, huruf yang fungsinya menafikan dan bukan hanya menafikan tapi nasbin menasobkan dan bukan hanya menasobkan tapi juga memberikan makna istiqbal keberlanjutan, never dalam bahasa Inggris. Lan yakuma Muhammadun. Muhammad tidak akan berdiri, tamam ya. Bagaimana cara mengi'rabnya nanti kita akan temui. Baik. Atau bisa juga fi'il mudhari ini kemasukan penjazm au jazimun yang jelas langsung jazi mahu. Penjazm ini langsung menjazmkan fi'il mudhari. Contohnya ya. Di sini lam yakum Muhammadun. Lamnya kan apa? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya, huruf yang berfungsi untuk menafikan, menjazmkan dan juga membalikkan makna fi'il mudhari kembali menjadi madi, maknanya ya sigohnya tetap mudhari itu. Baik. Artinya apa di sini? Kan menafikan Muhammad tidak berdiri.
Nah, untuk yakuma pada kalimat pertama lan yakuma Muhammadun ya, ini adalah fi'lun mudhari'un man man mansubun bilan wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Yakum pada kalimat kedua kemasukan amil jazm, makanya disukun tuh ya. I'rabnya apa? Ini lihat. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukunu az-zahiru ala akhirih, jelas. Muhammadun pada kedua kalimat tersebut ya dia berkedudukan sebagai apa tuh? Fa'ilun marfu'un bidhammatin zahiratin atau wa alamatu raf'ihi adhammatuz zahiratu ala akhirih. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan yang sedikit lebih panjang ya. Karena nanti saya akan mengenalkan proses. Nah, inilah di mana fi'il mudhari' itu dimabnikan. Ya. Kapan fi'il mudhari' itu mabni? Nah, ini teman-teman semua. Perhatikan berikut ini. Fa initasalat bihi nunul inasi. Kalau fi'il mudhari' ini bersambung dengan nun inas, yaitu nun niswah tadi. Bunya ma'aha, maka fi'il mudhari' ini bersama nun inas ini dia apa? Dimabnikan ala sukun, di atas sukun. Berarti ketika fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah, contohnya kan ada yurdi'na, yaf'alna, taf'alna, jelas semua tidak masuk kepada tataran mu'rab, melainkan masuk kepada tataran mabni. Langsung kita kenapa? Mabniun ala sukun. Kenapa ala sukun? Karena lam fi'ilnya itu sukun, kan bersambung dengan nun niswah yang berharokat fathah. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di sini ada teman-teman semua. Wal walidatu yurdina, yang tadi saya katakan surat Al-Baqarah ayat 233. Tamam. Ya. Nah, wa in tasalat bihi nunut taukidi, dan jikalau fi'il mudhari ini bersambung dengan nun taukid, ingat berikan catatan di buku teman-teman yang sudah memiliki kitab atau yang belum bikin catatan baru secara ringkas saja. Nah, kalau ini secara langsung bersambungnya, bagaimana maksudnya? Saya akan jelaskan. Untuk bagian sakilatan, di sini bunia ma'aha alal fathi. Berarti kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid baik yang khafifah maupun tsakilah secara langsung, maka dia dikatakan apa? Mabniun alal fathi. Contohnya nahu qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, la yusjananna wala yakunan. Yusjananna. Yusjananna ini asalnya apa? Yusjanu. Ya, yusjanu ya, majhul ya. Lamnya nggak usah dipikir banyak-banyak. Lam itu lam apa ya? Lam taukid. Lam taukid. Yusjanu. Kenapa bisa fathah nunnya? Jadi nun di sini disebutnya lam fi'il karena fi'il kan tersusun dari 3 huruf tuh. Fi'lun, fa, ain, lam. Ya, maka sin di sini kita sebutnya apa? Fa fi'il. Jim di sini kalau nun ya di sini kita sebut lam fi'il. Iya-nya di sini apa? Tambahan mudharaah, kita akan bahas nanti setelah lembaran ini. Ya. Nah, ketika dia kemasukan nun bertasdid nih, langsung dia mulam fi'ilnya, langsung mabni fi mahali, ya, langsung mabniun alal fathih gitu ya Rabb. Wala yakunan. Begitu juga di sini wala yakunan. Yakunan kan asalnya apa? Yakunu. Bersambung dengan nun taukid yang khafifah di sini, sukun. Jadinya apa? Langsung ketemu nun di sini maksudnya apa? Lam fi'il. Udah jelas mabni alal fathih. Kenapa di sini kok lambang fathah? Terus ada alifnya. Padahal fi'il nggak mungkin ditanwin. Ini masuk pada kaidah penulisan Al-Quran Rasam. Ya, subbab materinya itu pembahasan waqaf. Nah, itu pembahasan tersendiri teman-teman dan ada ilmu terstrukturnya. Baik, saya akan jelaskan proses
fi'il mudhari ini bersambung dengan nun taukid secara tidak langsung dikatakan ghairu mubasyarah, maka dia tetap dihukumi mu'rab. Ya, tetap dihukumi mu'rab. Nah, teman-teman bisa buka surat Al-Insyiqaq agar nyata contoh yang kita gunakan dari ayat Al-Quran. Ya, silakan dibuka surah Al-Insyiqaq, tepatnya ayat ke-19. Saya akan tuliskan di sini. Latar kabunna. Ini nunnya taukid jelas ya. Nunnya taukid sakilah ya karena bertasdid. Tapi kok di sini huruf sebelumnya doma atau bisa kita katakan lam fiil ya. Karena memang ini tarkabu kan dari kata kerja roki bayar kabu. Taknya harfuz zawaid ya, huruf tambahan. Mul mudharaah gitu. Ya, tarkabu. Ini salah saya nulisnya. La tarkabunna. Gitu, la tarkabunna. Bagaimana cara prosesnya ini terjadi? Ya. Jadi kita lepas dulu nun taukid yang di sini. Jadinya seperti ini, kita tulis lam taukidnya juga kita lepas. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Tarkabuna. Lam fiilnya mana lam fiilnya? Lam fiilnya adalah huruf ba di sini. Kalau tak ya huruf tambahan. Karena ro baru masuk fa fiil. Kafnya ain fiil. Wawunya apa wawunya di sini? Wawu di sini sebagai fa'il. Dikenal dengan istilah wawul jamaah. Nah, nunnya di sini apa? Nunnya di sini adalah alamatur raf'i ya, yang dikenal dengan istilah subutun nun. Begitu. Baik. Langsung kita datangkan nun taukid. Tarkabuna. Nun taukid di sini. Kita taruhlah yang sakilah. Nah, yang namanya nun taukid sakilah ini kan dia adalah nun sukun yang disatu padukan. Ya, berarti kita pecah dulu dia menjadi apa? Nun sukun. Akhirnya kedua nun sukun ini masuk dia ke nun penanda rofa dari tarkabun. Ya, ini al-af'alul khamsah. Jadi semua al-af'alul khamsah ketika bersambung dengan nun taukid dia ghairu mubasyarah secara tidak langsung, maka tetap dia mu'rab. Af'alul khamsah ya teman-teman semua. Baik, kita lanjut. Singkat cerita sudah tergabunglah di sini. Ya, jadinya dibaca tarkabunan. Ya, tarkabunan. Apakah begini boleh? Enggak. Ada kaidah dalam bahasa Arab. Kenapa yang begini enggak boleh? Likarohiyatit tawalil amsal. Itu alasannya. Karena dibenci sesuatu yang dia terletak secara berurutan. Entah itu huruf maupun harokat. Perhatikan kalimat saya sekali lagi. Entah itu huruf maupun harokat ketika dia terletak secara berurutan. 3 jebret. Itu ya. Maka apa? Tidak boleh. Alasannya likarohiyatit tawalil amsal. Barakallahu fikum. Tamam. Maka kalau seperti ini solusinya bagaimana? Harus ada yang dihilangkan. Maka pertanyaannya di sini. Ada 3 huruf yang sama teman-teman di sini. Nun kan? Nun penanda rofa. Ya, nun penanda rofa. Kemudian 2 nun sukun ini adalah pecahan dari nun taukid. Apa yang kira-kira yang harus kita hilangkan? Jelas di sini apa?
Nun penanda rofa kita hilangkan. Kok boleh? Boleh. Kalau nun taukidnya kita hilangin, lah gimana caranya? Orang kita ingin menguatkan fiil, nun taukid kita hilangin, ya nggak jadi kita kuatkan itu fiil. Baik. Singkat cerita sudah hilanglah nun penanda rofa ini. Ya, kita taruh di sini. Tarkabun. Ingat tadi perkataan saya dari kaidah bahasa likarohiyati tawalil amsal. Bukan hanya huruf, tapi juga harokat. Ya, walaupun di sini kita tahu sukun bukanlah harokat ya, tapi kita cukup katakan dia sebagai penanda. Nah, berarti di sini ada 3 penanda yang sama nih. Walaupun ketiga hurufnya beda. Tapi kan nggak mungkin kita hilangkan penandanya. Ya, sama aja penanda ini pasti karena dia nggak punya harokat. Berarti hurufnya kita hilangin juga. Kira-kira huruf yang mana yang harus kita hilangkan? Wawu di sini. Wawu jamaah di sini. Nah, terus nanti penanda fa'ilnya apa, Tat? Gak usah risau. Makanya harokat lam fi'ilnya tetap domah, itulah menjadi penanda bahwasanya fa'il dari fi'il terkabunna, fi'il dari terkabunna adalah domir hum. Paham ya? Insya Allah. Baik. Ya, kita langsung masuk, singkat cerita. Ya, hilang. Sudah wawu jamaahnya. Kita taruh di sini langsung. Latar. Kok masih ada wawunya sih? Ya. Latar kabuna. Ya, begitu ya surah Al-Insyiqaq. Jadi seperti ini. Nah, kama taqaddama dzalika fi mawadi'id dhammah, sebagaimana yang telah lewat pada tempat-tempat dhammah. Tadi kita belum baca itu. Baik, seperti itu prosesnya. Kita langsung masuk di sini. Nah, ini di antara ciri dari fi'il mudhari' ya. Dia harus diawali dengan apa? Salah satu dari huruf-huruf tambahan yang dikenal istilahnya adalah huruf mudhara'ah. Wala budda fil mudhari'i ay yakuna mabdu'an. Wala budda fil mudhari'i ay yakuna mabdu'an. Dan harus pada fi'il mudhari' dia ini diawali biharfin zaidin, dengan huruf tambahan min hurufin arba'atin, dari huruf-huruf yang 4. Harfi zaidin biharfi zaidin, ya, huruf tambahan biharfi zaidin, ya, min hurufin arba'atin, dari huruf-huruf yang 4. Kalau harfi zaidin dia sebagai mudhaf ilaih, tapi kalau hurufin arba'atin dia sebagai apa? Naat man'ut, arba'atin naatnya, huruf man'utnya. Dan huruf-huruf yang keempat itu apa saja? Ya. Yang pertama adalah hamzah, wahia al-hamzatu, wan nunu, kedua nun, ketiga ya, keempat ta. Keempat huruf itu dikumpulkan dia pada perkataan ana itu. Untuk gampang diingat. Ana itu di sini bermakna apa? Adroktu. Saya telah mendapati atau saya telah mengetahui. Nah, au qaulika atau qaulika, perkataan antum. Ya, boleh juga ini keempat huruf tadi dikumpulkan menjadi ungkapan na'aitu. Ya, na'aitu juga bermakna apa? Ba'udtu, saya telah menjauh. Ba'udtu minha, saya telah menjauh darinya. Saya telah menjauh. Au qalika atau perkataan antum, ataina au na'ti. Nah, bisa juga ya. Keempat huruf tadi dikumpulkan menjadi ungkapan ataina atau na'ti. Ini maknanya maji, datang. Itu ya, teman-teman semua. Baik, kita masuk paragraf berikutnya. Wa yushtaratu wa yushtaratu wa yushtaratu fi hazihi zawaidi
Dan harus keempat huruf tambahan tadi dipersyaratkan dia semua ini tadulla antadulla menunjukkan ala makna, menunjukkan atas makna. Ya, pertama maknanya ya jelas dia harus apa? Menunjuk kepada mutakalim ini bagi hamzah dan ya hamzah ya untuk mutakalim. Nah, atau nun juga bisa untuk mutakalim wa ma'ahu ghairuhu. Orang yang berbicara tapi ada orang lagi selainnya. Banyak. Dan juga maknanya harus dia kepada khitab yang diajak bicara gitu atau ghaibah. Ya, gaib yang dibicarakan. Maka kita langsung masuk perinciannya di sini. Fal hamzatu maka hamzah ini tadulu harus menunjukkan alal mutakallimi wahdah ya atas seorang yang berbicara muzakaron baik itu laki-laki kana au muannasan atau perempuan. Contohnya akumu. Maka akumu kan diawali hamzah. Maka ini a-nya merujuk kepada domir ana. Artinya apa? Saya berdiri. Dan huruf nunnya juga ya tadullu alal mutakallimi al muazzimi nafsahu. Ya, dan nun di situ harus menunjukkan kepada yang berbicara dan mengagungkan dirinya. Nah, ini salah satu makna ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an kan seperti itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalna pakai domir nahnu padahal yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya kita gunakan makna ini muazzimu nafsahu. Ya, ya alal mutakallimil muazzimi nafsahu. Berarti Allah adalah pembicara yang mengagungkan dirinya. Zat yang paling agung Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala. Dan bisa juga ini maknanya yang lain. Allazi ma'ahu ghairuhu. Yang jelas kita tahu semua. Nahnu penanda apa namanya? Merujuk kepada makna jamak. Nahu contohnya nakum. Kami kita berdiri. Dan juga huruf yang ketiga ya. Ini harus menunjukkan kepada kata makna ghaib. Orang yang dibicarakan. Ya. Zaidun yakumu. Dan tak ini tadulu alal mukhatabi awil ghaibati. Nah, untuk tak dia bisa merujuk atau ya bermakna apa? Yang diajak bicara ini. Kalau misalkan anta ya kan. Anti pun juga bisa ya. Anti taktubina diawali huruf ta. Ya, anta taktubu diawali huruf ta. Gitu. Yang goibah baru khusus muannas saja. Apa namanya? Fatimah takra'u. Fatimah sedang membaca. Bisa. Oke, di sini contohnya apa? Anta takumu, Hindun takumu. Maka di sini kita tutup dengan simpulan yang sungguh luar biasa dari pensyarah. Fakulun min, maka setiap dari akumu, wanakumu, wayakumu, watakumu ini adalah fi'lun mudhari'un li wujudil harfiz zaidi fi awalihi, karena adanya huruf tambahan di awalnya kita bisa hukumi ya fiil-fiil tadi akumu nakumu yakumu takumu adalah fiil mudhari. Barakallah fikum. Kita masuk paragraf terakhir di sini. Nah, ada catatan, inilah menjadi catatan tentunya bagi kita setelah kita mendapati pengajaran pemahaman huruf mudharaah ya. Karena nanti di fiil-fiil itu ada dia diawali oleh huruf seperti huruf mudharaah hamzah ya gitu. Tapi maknanya bukan merujuk atau kembali kepada mutakalim yang hamzah tadi. Gitu. Nun juga sama ya. Ya gitu. Tahu nggak kenapa? Padahal itu fi'il madi. Gitu. Nah, itu dibahas dalam musharraf ya, pembahasan fi'il-fi'il. Kita baca di sini, teman-teman semua. Terakhir. Fa in kanat hadhil ahrufu. Nah, jikalau huruf-huruf ini asliyatan ya, asliyatan ini ya saya baca nasab khobar dari kana ya, nih. Itu.
Goiro zaidatin, bukan huruf tambahan. Contohnya akala diawali hamzah. Ini fil madi huruf asli dia. Akala, yakulu, makan. Nakola diawali huruf nun, huruf asli dia. Ya Isa diawali huruf ya, huruf asli dia fil madi semua. Ta'isa dia diawali huruf ta, huruf asli dia karena fil madi ini. Au kanat zaidah ya, atau ya dia huruf tambahan nih teman-teman, bukan huruf asli fiil. Dia huruf tambahan, tapi tetap ini tatarannya fil madi ya, bukan mudhari. Ya, tambahan. Akan tetapi la tadullu alal maknal, ya. Dia tidak menunjukkan atas makna yang telah lewat. Ya, la tadullu alal makna al mutaqaddimi. Tidak menunjukkan atas makna yang telah lewat, baik hamzah kepada mutakallim, ya kepada ghaib, tak kepada mukhatab maupun ghaibah gitu ya. Contohnya apa di sini ada kata kerja akroma, akroma yukrimu, akroma sendiri fil madi diawali dengan huruf hamzah, dan huruf hamzah itu adalah huruf tambahan karena mengikuti wazan af'ala ya. Wa narjasa, narjasa yunarjisu, itu nunnya juga tambahan tapi pada fil madi, tidak merujuk kepada makna apa al mutakallim, al muazzimu nafsahu atau allazi ma'ahu ghairuhu, enggak ya. Yar'ana, ta'allama ya ta'allamu, nah itu semua sama teman-teman ya. Kanal fi'lu, nah fi'il tadi itu madiyan nih, nasab lagi, dia adalah khobar kana ya. Madiyan itu semua fi'il madi, la mudhari'an, bukan fi'il mudhari'. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Harapannya agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita selalu di atas jalan menuntut ilmu, terlebih dan terkhusus agar Allah terus membangkitkan semangat kita menggelorakan ya yang ada di dalam diri kita ini untuk mempelajari bahasa Arab guna memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sungguh luar biasa benar, sekurang-kurangnya mendekati kebenaran. Nah, ya teman-teman semua, inilah usaha kita. Baik, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ya amil-amil nasab gitu. Baik, syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallah fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.